Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1874. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, ucapkanlah doa seperti ini. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan kelurusan kepadaku. Jadikanlah petunjukmu sebagai jalanku, dan jadikanlah kelurusan hidupku selurus anak panah. Hadis Muslim nomor 1875. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika ada 3 orang sedang berjalan, tiba-tiba turun hujan, lalu mereka berlindung ke dalam gua di suatu gunung. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh menutup mulut gua dan mengurung mereka di dalam. Lalu salah seorang dari mereka mengatakan kepada yang lain, ingat-ingatlah amal soleh yang pernah kalian lakukan hanya karena Allah. Lalu berdoalah kepada Allah dengan amal soleh itu. Mudah-mudahan Allah menghilangkan kesulitan kalian. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta, seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil. Saya menghidupi mereka dengan mengembala ternak. Kalau saya sudah pulang, saya segera memerah susu dengan saya dahulukan untuk kedua orang tua. Saya berikan air susu kepada orang tua saya sebelum anak-anak saya. Pada suatu hari, tempat pengembalaan saya jauh, sehingga saya baru pulang pada petang hari. Lalu saya dapati kedua orang tua saya sudah tidur. Saya pun segera memerah susu sebagaimana biasa. Lalu air susu tersebut saya bawa. Lalu saya berdiri di sisi kepala kedua orang tua saya. Dan saya tidak mau membangunkan keduanya. Namun saya tidak mau meminumkan air susu tersebut kepada anak-anak saya sebelum kedua orang tua saya. Sedangkan anak-anak saya berkerumun di telapak kaki saya, dan keadaan yang demikian itu berlangsung hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa saya melakukan perbuatan tersebut hanya mengharapkan ridho-Mu, maka dengan perbuatan itu bukakanlah untuk kami suatu celah lubang sehingga kami bisa melihat cahaya. Maka Allah membuka suatu celah lubang berkat amal baik orang tersebut, sehingga mereka bisa melihat cahaya. Salah seorang yang lain mengatakan, ya Allah, saya mempunyai saudara sepupu perempuan yang saya cintai, sebagaimana cinta laki-laki yang menggebu kepada seorang wanita. Saya mengajaknya untuk berbuat mesum, tetapi dia menolak. Lalu saya memberinya uang 100 dinar. Saya bersusah payah mengumpulkan uang 100 dinar tersebut. Lalu saya bawa kepadanya. Ketika saya siap menggagahinya, dia mengatakan, hai hamba Allah, takutlah kepada Allah. Dan janganlah kamu membuka pakaianku kecuali melalui prosedur yang benar menurut Allah. Maka saya menghindar darinya. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa saya melakukan perbuatan tersebut hanya mengharapkan ridho-Mu, maka dengan perbuatan saya itu, bukakanlah suatu celah lubang untuk kami. Maka Allah membuka celah lubang lagi untuk mereka. Kemudian seorang yang lain lagi mengatakan, ya Allah, saya pernah menyuruh seorang anak, menyuruh seseorang untuk mengerjakan ladang padi dengan cara bagi hasil. Ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya, dia mengatakan, berikanlah hak saya kepada saya. Namun saya tidak memberikan haknya kepadanya.
sehingga dia sangat jengkel. Setelah itu saya selalu menanami ladang saya sendiri, sehingga hasilnya bisa saya himpun untuk membeli beberapa ekor sapi dengan beberapa orang pengembalanya. Setelah itu, orang yang dulu haknya tidak saya berikan itu mendatangi saya. Dia berkata, takutlah kepada Allah dan janganlah berbuat zalim terhadap hak saya. Lalu saya katakan kepadanya, pergilah ke beberapa ekor sapi beserta dengan pengembalanya itu. Lalu ambillah. Dia mengatakan lagi, takutlah kepada Allah dan janganlah kamu menghina saya. Lalu saya katakan kepadanya, sungguh saya tidak menghinamu. Ambillah sapi-sapi itu beserta penggembalanya. Maka dia pun mengambilnya dan membawanya pergi. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa saya melakukan perbuatan itu hanya mengharapkan ridho-Mu, maka bukakanlah bagian dari pintu gua yang masih belum terbuka ini. Maka Allah membuka sisanya itu sehingga mereka bertiga bisa keluar dari dalam gua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2215. Berikutnya adalah hadis Muslim nomor 1876. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa ketika dalam kesulitan, yang artinya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Agung dan Maha Penyantun. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan Arsy yang amat besar. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan langit dan bumi, serta Tuhan Arsy yang mulia. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 6346. Hadis Muslim nomor 1877. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, doa seseorang senantiasa dikabulkan selama dia tidak berdoa dengan menyandang dosa atau memutuskan silaturahim dan selama dia tidak terburu-buru. Ditanyakan, ya Rasulullah, apa terburu-buru itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pendoa yang mengucapkan aku telah berdoa dan berdoa tetapi belum juga dikabulkan, sehingga dia merasa jengkel lalu tidak berdoa lagi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6340. Hadis Muslim nomor 1878. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah seseorang berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, kasihinilah aku jika engkau mau. Tapi berdoalah dengan optimis, karena Allah akan berbuat menurut kehendaknya tanpa ada yang bisa memaksanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6339. Hadis Muslim nomor 1879. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam ada saat tertentu jika seorang muslim tepat pada saat tersebut memohon doa, memohon kepada Allah kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat, pasti Allah akan memberinya, dan demikian itu ada pada setiap malam. Hadis Muslim nomor 1880. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit yang paling bawah pada saat sepertiga malam yang akhir. Lalu Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Barang siapa memohon kepadaku, akan aku beri. Dan barang siapa memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1145. Demikian tadi hadis yang kita bacakan dari nomor 1874 sampai dengan 1880. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.